Oke, kita lanjutkan kembali bahwa gambar ini merupakan typing on TV screen, yaitu remote TV untuk menampilkan pencarian yang ada di dalam TV itu, ya. Jadi diberikan beberapa simbol letter, yaitu letter atau simbol mulai dari A sampai Z, dari 1 sampai 0. Ya. Jadi dari dua gambar ini, good or poor design. Pertama, yang A ini merupakan ini anggapan atau penilaian saya. Ya, boleh kalian juga menilai, ya, apa pendapat kalian terhadap gambar yang ditampilkan. Penilaiannya adalah kemudahan. Bagaimana cara kita melakukan interaksi? Bagaimana cara manusia melakukan interaksi dengan komputer? Remote screen atau TV pada TV screen ini merupakan TV juga bisa dikatakan sebagai komputer, ya. HP, handphone yang kecil itu yang kita sering bawa kemanapun kita berada, uh, itu disebut sebagai komputer juga. Komputer itu berasal dari compute, artinya menghitung. Yang dihitungnya adalah komputasi, ya. Tentunya yang dihitungnya adalah bagaimana melakukan percepatan terhadap penyajian informasi yang diinginkan oleh user. Walaupun dahulunya komputer itu adalah kalkulator, ya, dari penghitungan, dari menghitung angka-angka yang ditampilkan, kemudian dari hasil operasi menggunakan operasi aritmatika, maka keluarlah hasil-hasil yang ada. Nah, kembali lagi ke dua gambar ini secara IMK-nya, maka gambar A ini merupakan gambar yang memberikan kemudahan terkait dengan tata letak dan warna yang diberikan, ya, terkait dengan warna, kontras, kemudian pembeda antara satu tulisan dan juga halaman belakang atau background-nya. Beda dengan B tadi sudah saya sekilas menjelaskan bahwa semacam ada kesatuan warna, yaitu huruf, angka, simbol itu hampir menyatu dengan background-nya, sama-sama keabu-abuan, ya, sama-sama abu dan coklat. Bagaimana dengan gambar ini? Gambar ini mungkin lebih tua gambar ini dari kalian yang sekarang lagi belajar mata kuliah IMK. Kenapa disajikan dalam gambar ini? Apa yang disajikannya? Yang pertama adalah ketika kita melihat gambar ini ditampilkan, maka yang menjadi uh, penilaian, ya, yang menjadi daya tangkap kita pertama kali adalah tampilannya berupa warna, ya. Penggunaan warna, warna hitam, keabu-abuan, dan juga warna, ini disebut warna apa ini? Warna biru atau warna warna biru, kita anggap aja warna biru. Walaupun sebenarnya fiturnya sama, kemudian fungsinya juga sama, teknologinya juga sama, tetapi disajikan dalam dua hal yang berbeda. Ya, apa yang membedakannya? Segi tampilan, warna, tata letak, fitur, dan juga kalau walaupun sebenarnya casing atau tampilan halaman depannya itu tampilan depannya itu bisa diganti, ya, casingnya bisa diganti dengan warna-warna yang lain, tapi bawaannya original case-nya itu adalah warna hitam dan warna biru. Kapan ini dikeluarkan? Ini dikeluarkan sekitar tahun 2000-an, ya. Banyak di kalangan para remaja, kalangan orang, anak-anak, dewasa, anak-anak maksud di sini adalah SMP kelas 3, ya, kelas 3, kelas 9, kemudian SMA, dan juga mahasiswa di zamannya ini menjadi teknologi yang familiar, teknologi yang sangat diidam-idamkan oleh orang-orang pada saat itu. Karena kemudahan dan juga fitur yang disajikan, baterai yang tidak cepat habis, dan seterusnya. Nah, ini merupakan rilis dari brand Nokia, rilis terakhir untuk
monoponik. Nah, setelah ini, seingat saya, setelah rilis seri ini, maka dikeluarkanlah poliponik ya, yang sudah yang suaranya jernih gitu, yang poliponik yang sudah bisa memberikan MP3 dan lain-lain untuk bisa mendengarkan dalam bentuk suara. Nah, ini yang membedakannya, yang membedakan dari dua hal, dua desain, dua produk yang diberikan dengan target yang berbeda. Tentunya kenapa? Tentunya ada alasan. Kenapa didesainnya hanya dua saja? Kenapa nggak tiga, empat, atau lima? Dan siapa targetnya? Siapa target dari produk yang ditampilkan ini? Ya, tentunya ada alasannya. Nah, alasan-alasan itulah yang menjadikan bahwa nilai jual dari sebuah produk untuk diberikan sebagai penilaian untuk kebutuhan customer, memudahkan kegiatan customer-nya. Jadi secara langsungnya bahwa human computer interaction itu terdiri dari perancangan, evaluasi, dan implementasi. Perancangan, apa yang menjadi ide, apa yang menjadi planning, apa yang menjadi rencana dituangkan dalam perancangan, kemudian dievaluasi dan diimplementasikan. Ada hal banyak yang mengatur, yang mendukung atau pengembangan dari HCI. Di antaranya adalah ada AI, ada artificial intelligence, ada linguistik, ada sosial psikologi, ada multimedia, sosiologi, bisnis, matematik, cognitive science, dan seterusnya. Ini hubungannya. Mengapa? Kenapa? Mengapa dia diletakkan sebagai pengembang dari HCI dan apa hubungannya? Tentunya, kalau kita melihat dari teknologi ini yang disajikan ini, apakah ini sudah meliputi AI di dalamnya? Kira-kira menurut kalian ini sudah punya AI nggak produk yang disajikan ini di era 2000-an? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence berarti kan kecerdasan buatan, kecerdasan yang dibuat, sehingga dia bisa melakukan aktivitas, memberikan pelayanan berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya, ya kan? Apakah kira-kira di dalam produk ini ada AI-nya? Gimana? Menurut kalian ada nggak AI-nya di sini? Harisa, Ada, Pak. ada. Dalam bentuk apa atau apa tuh? Bisa diceritakan. Menurut saya karena eh, kan AI itu kecerdasan buatan. Jadi eh, menurut saya kan ada di Nokia itu kan sudah bisa hidup kan Pak kan. Terus ada juga aplikasi seperti Facebook pasti juga sudah ada saat itu. Menurut saya itu bagian dari AI Pak. Oke. Tapi Facebook di sini nggak, dia nggak mendukung. Di sini nggak ada internet di Nokia ini. Maksudnya Nokia yang kita bicarakan produk ini dulu ya, bukan produk yang lain. Produk ini, apakah di produk ini ada AI-nya? Kalau Nur Masito gimana? Kalau menurut saya belum ada, Pak. Karena dia belum ada koneksi untuk internet. Oke, belum ada koneksi internet. Berarti bertolak belakang opposite ya berarti ya dengan Harisa. Ini siapa lagi yang hadir ini? Diki Ebinael. Diki bisa dengar nggak? Atau lagi di luar? Masih kerja, Pak. Oh, masih kerja. Kerja di mana Diki? Izin, Pak, masih kerja, Pak, di lapangan. Oke, masih kerja ya. Siapa lagi ya? Tarisa Nabila. Tarisa ada nggak Tarisa? Ya, Kalau menurut Tarisa gimana kalau Tarisa? menurut
karena Nokia adalah yang ini HP lama, Pak ya. Hmm. Sama seperti Nur tadi, HP ini belum bisa akses internet, Pak. Oke, belum ada akses internet. Berarti AI itu adalah internet gitu maksudnya ya. Iya, Oke. Ada Fauzan, Fauzan Rahmadi. Fauzan bisa dengar nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kenapa alasannya kok belum ada AI di dalam produk ini? Karena tidak ada akses internetnya, Pak. Oke, berarti AI itu identik dengan internet. Ya, Iya, Pak. oke, berarti Nur tulis yang jawab nggak ada tuh Nur Masito. Kemudian siapa tadi? Fauzan sama Tarisa. Kalau menurut Adila, Adila nggak kedengaran ya. Adila mungkin suaranya dibesarin. Tadi udah ngobrol belum ya? Halo. Ya, oke. Ya, kalau menurut saya sih belum, karena pada dasarnya pada HP Nokia yang ini yang ditampilkan ini dia itu belum ada sistem operasinya, Pak. Jadi kalau kecerdasan yang AI itu kan dia udah ada sistem operasi kayak Android, terus atau yang HP sekarang tuh ya sistem operasinya iOS kayak gitu, Pak. Selain ya internet pasti, karena kan pada zaman itu hanya mengandalkan sinyal operator dari kartu SIM kayak gitu loh, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya dia nggak ada sistem operasi kan dia ya di HP ini cuma bisa untuk bertukar pesan melalui sinyal operator kan. Kalau sekarang kan dia ada kecerdasan itu dengan sistem operasi kita bisa ada download aplikasi kayak WA, kita bisa akses untuk eh, internet kayak gitu, untuk Google dan segala macam ya. Kalau dari saya itu sih, Pak. Oke, terima kasih banyak atas segala responnya semua. Oke, berarti identik anggapannya AI itu adalah internet, ada kaitannya dengan internet. Ya, sekarang pernah main ular-ularan yang dia kalau catch atau menangkap balok, badannya jadi panjang. Kemudian dia ada balok lagi, kalau ditangkapnya badannya jadi panjang sampai nanti di panjang memenuhi layar. Kalau dia menyentuh badannya sendiri, maka dia akan mati. Pernah main main itu enggak? Pernah ya? Semuanya pernah. Ada yang belum pernah? pernah, Pak. Oke, belum. Pernah semuanya. Nah, itu gimana caranya Iya. ya? Logikanya gimana? Cara berpikirnya supaya dia enggak berusaha tidak mengenai badannya sendiri sehingga dia enggak game over, bisa ngumpulin skor banyak-banyak gitu. Itu enggak ada lain, pasti dia akan suatu saat dia akan mati karena memenuhi seluruh layar yang ada di HP itu kan. Nah, permainan ular-ular itu sudah ada di HP Nokia ini. Nah, gimana caranya supaya dia berjalan? Dan itu ada sesuatu, ada program yang di dalamnya yang sudah ditanamkan oleh si pencipta, kreatornya, dalam hal ini adalah manusia, mencipta, mendesain bahwa itu adalah sebuah logika yang diberikan pembelajaran kepada si operating sistemnya, sehingga dia nanti kalau dia menemukan sebuah titik tertentu ketika ularnya sudah panjang, dia akan menemukan dirinya sendiri dan akhirnya dia akan mati. Nah, di saat dia mati itulah skor tertinggi yang diraih oleh si pemain. Yang dimaksud dengan AI itu apa? Yang dimaksud dengan AI itu adalah kecerdasan buatan. Kenapa dia dikatakan sebagai kecerdasan buatan? Kecerdasan yang dibuat. Karena dia bisa belajar sendiri. Ada dua hal. Dia bisa belajar sendiri atau dia diberikan pembelajaran di dalamnya. Nah, permainan ular itu merupakan salah satu bentuk
dari AI. Ya, jadi yang maksud dengan AI itu adalah bukan berkaitan dengan internet. Kalau sekarang teknologi sekarang memang benar AI itu sudah banyak sekali perkembangannya dibanding dengan 10 tahun yang telah lalu. Ya kan 15 atau 10 tahun yang telah lalu. Nah, tadi Adilah menyampaikan ada operating system. Ya, ada operating system. Yang dimaksud dengan operating system, sistem operasi di sini adalah contoh beberapa tadi sudah disebutkan, ada Mac, ada iOS, ada Windows, ada Linux, ada Android. Kemudian di sini dulu Nokia ini familiar di zamannya. Ada bahasa pemrograman yang dipakainya itu bahasa Symbian untuk melakukan desain terhadap program logika tertentu untuk ditanamkan sebagai fasilitas atau fitur yang diberikan dalam sebuah produk mereka pada saat itu. Nah, tadi operating system. Operating system itu adalah tujuannya sebagai jembatan, sebagai penghubung antara siapa? Sebagai penghubung antara manusia dengan komputer. Ketika kita beli komputer, misalkan di toko komputer. Biasanya kalau kita beli komputer di toko komputer itu, komputernya saja atau sama operating systemnya? Pengalaman beli komputer deh, pengalaman beli laptop. Sama operating systemnya atau komputernya saja? Sama operasi sistem. Sama operating system, oke. Kalau sama operating system, biasanya dia minta tambah harga operating system yang ori. Kalau toko yang baik itu dia menganjurkan untuk beli operating system yang original. Tergantung kebutuhan. Kalau kita mau yang pakai berlisensi, berarti pakai yang berbayar, ya, yang Windows. Kalau yang mau free, boleh pakai Linux. Ya, kalau mau yang berlisensi juga ada yang open source yang lainnya tapi berlisensi berbayar, contohnya Mac, iOS, dan seterusnya. Biasanya ada beberapa dari kita beli komputer itu dia hanya beli komputernya saja, ada hardware-nya, ada bentuk fisiknya saja yaitu komputer, tetapi tidak ada software-nya di dalamnya. Software-nya itu berupa operating system tadi yang ditanamkan supaya adanya jembatan, supaya adanya interaksi antara komputer tadi dengan manusia. Maka perlu ditanamkan sebuah operating system di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam komputer. Ini katakan komputer karena dia ada software dan hardware-nya. Software, hardware, dan manusia saja tidak cukup. Maka perlu ada satu daya, sumber daya yang membuat si komputer itu akan selalu hidup dan digunakan. Kira-kira dayanya komputer itu apa? Dayanya komputer itu supaya dia selalu hidup, maka dia perlu listrik, ya kan? Baterai diberikan mungkin dia maksimal mungkin 3 jam bisa mencapai 3 jam. Tapi setelah itu dia akan mati, tidak bisa melakukan aktivitas dan tidak bisa melakukan interaksi dengan manusia. Maka perlu adanya listrik, sumber daya si komputer supaya dia tetap hidup dan stay memberikan fasilitas, memberikan fasilitas yang diberikan untuk kebutuhan manusia. Nah, apa yang membedakan? Kita balik lagi ke dua gambar ini. Operating system berarti sebagai jembatan tadi ya, sebagai jembatan supaya adanya interaksi antara manusia dan komputer. Baik, balik lagi ke sini tadi adalah adanya AI. Kenapa kok bisa sampai ke AI kita bahasnya? Karena di sini ada faktor pengembang HCI, yaitu salah satunya adalah artificial intelligence. Pengembangnya. Selain linguistik, ada artificial intelligence. Linguistik itu bahasa. Tentunya si perusahaan ketika dia merilis sebuah produk, maka dia ingin supaya dunia bisa membeli, menggunakan, memakai produknya. Maka dia ciptakan linguistik. Di dalam handphone kita tentunya kita nyaman dengan menggunakan bahasa Malaysia. Mungkin ya yang paham menggunakan bahasa Malaysia. Atau menggunakan bahasa Inggris. Atau menggunakan bahasa Arab. Atau menggunakan bahasa Korea yang senang dengan Korea. Jadi dia pakai bahasa Korea semua aplikasi di handphonenya. Jadi orang kalau pakai pinjam handphonenya nggak ngerti mau ngapain dia kan. Mau kirim WA nggak tahu dia. Karena kita
Pakainya pakai bahasa yang kita sukai. Nah, di sini ada linguistik. Linguistik ini adalah bahasa yang ditanamkan pada sebuah komputer untuk memberikan dampak feedback kepada manusia sehingga adanya interaksi. Kemudian ada computer science dan software engineering. Nah, computer science dan software engineering. Tadi komponen-komponennya itu terkait dengan software engineering. Sedikit banyak tadi sudah disampaikan melalui tanggapan kalian apakah di dalam produk tersebut ada AI atau tidak. Nah, ini sepintas karena di dalam ini ada penjelasannya masing-masing ya. Lanjutan terkait dengan pengembangan dari HCI. Ada matematika. Perlu ada matematika karena ada komputasi. Kenapa ada komputasi? Karena adanya algoritma. Kenapa adanya algoritma? Algoritma itu sebagai bahan untuk instruksi, bahasa, komunikasi ya antara sebuah task, sebuah perintah, sebuah terjemah perintah ke perintah yang lainnya. Nah, dia akan lebih prioritas yang mana menggunakan algoritma itu, lebih bermanfaat yang mana dari algoritma itu, sehingga dari sekian banyak task yang diberikan, prioritas task yang paling urgen yang dibutuhkan itu apa. Terkait itu juga ada interaksi manusia dan komputer. Ini ada penjelasannya apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Kemudian masukkan inputan terkait dengan seperangkat alat elektronik yang dapat memasukkan data, mengolah data dengan cara menghitung, menganalisa, membandingkan, kemudian menghasilkan. Setelah dilakukan perhitungan, kemudian dianalisa, setelah dianalisa, kemudian dibandingkan. Tentunya di sini kalau kita berbicara terkait hitung-menghitung, maka ada operasi aritmatika, ada operator yang digunakan. Operator-operator umum yang kita paham, yang kita sering gunakan itu ada tambah, kali, bagi, modulo, sisa bagi, kemudian apa lagi? Nah, itu ya berkaitan dengan umumnya dalam penghitungan. Setelah dilakukan penghitungan, maka ada analisa di dalamnya, dilakukan perbandingan dan didapatkan hasil dari penghitungan itu. Karena komputer tadi ya, penjelasan dari komputer bahwa komputer itu adalah elektronik, seperangkat, kumpulan atau seperangkat ya alat elektronik yang bisa dimasukkan data kemudian diolah. Sebagaimana ada inputan dan keluaran dan juga ada proses pada manusia. Selanjutnya di sini ada interaksi design. Desain interaksi ini yaitu terkait dengan desain interaktif product to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Jadi di sini ada beberapa ya tadi berkaitan dengan interaksi desain. Interaksi desain masih berkaitan beberapa diantaranya yaitu pendukung HCI masih ada di dalamnya dan ada beberapa tambahan fitur yang lain terkait dengan CSCW, Computer Supported Cooperative Work. Kemudian ada desain praktis, graphic design, product design, artist design, industrial design, dan film industry. Nah, dari dua gambar yang disajikan di sini, tentunya kita akan bingung. Kira-kira kalau bingung atau enggak ya, kalau melihat gambar ini. Ini gambar jual produk, atau gambar arah panah, atau gambar rambu-rambu, atau memberikan simbol, atau memberikan informasi lampu, dan seterusnya. Mungkin pada dasarnya dari gambar ini disebutkan bahwa dia akan mendesain baju. Ya, baju yang memiliki tanda khusus. Nah, sehingga dari produk ini bisa memberikan memberikan informasi yang jelas terhadap customer-nya. Kemudian ada UI dan UX. Kalau berkaitan dengan HCI, opposite JS ID. Maka kita bisa melihat perbedaan antara interaksi desain dan human computer interaction. Apa yang membedakan antara keduanya? Yang membedakan antara keduanya adalah historical HCI yang berkaitan fokus kepada
design usability dan computing system, ya, usability. Nah, di usability ini nanti akan ketemu di pertemuan keempat, dan komputasi sistem, computing system. Kemudian ketika ID atau interaction design tadi, Ini pula Bapak ini. Jam 9. kenapa? Siapa tuh? Jam 8.50. Ya, kita sampai jam 9. Atau terlalu lama saya kalau misalkan mulai setengah 8 sampai jam 9. Kalau terlalu lama berarti nanti saya kasih rekaman video saja, kalian tinggal mendengarkan. Kalau terlalu lama saya menjelaskan sampai jam 9. Oke, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih banyak kehadirannya. Ketemu lagi di minggu depan. Mungkin saya akan persingkat. Kalau misalnya keberatan saya terlalu panjang menjelaskan, mungkin akan lebih efektif kalau mahasiswa saja yang menjelaskan, saya mendengarkan. Ya, mungkin mulai dari minggu depan kita bagi saja tugasnya. Nanti kita bersembilan di sini, 10 sama saya, berarti ada 9 topik yang kalian jelaskan masing-masing. Kalian punya tugas untuk menjelaskan. Nanti saya yang mendengarkan, jadi bisa dipahami. Ketimbang saya yang menjelaskan, nanti kelihatannya kayak membosankan gitu ya. Kayak nanti nggak dapat apa-apa. Harapannya sih kita aktif aja di kelas pada saat kayak gini, nanti kita aktif diskusi. Tapi kalau misalkan keberatan, mungkin saya lebih sepakat kalau mahasiswa saja yang menjelaskan. Nanti saya luruskan kalau memang perlu ada pelurusan terkait topik yang kita bahas di pertemuan itu. Mungkin nanti absennya di akhir aja supaya tetap utuh 9. Ini kayaknya udah keluar 2, 3. Tapi udah di absen ya tadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.